الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Petang hari ini kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup hari ini dengan salat maghrib berjamaah. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan seluruh aktivitas kita hari ini merupakan aktivitas yang diridai Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menjadi bekal kita untuk kembali ke haribahannya. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribahan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, kemarin serempak kita mengadakan tasyakur kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu kemerdekaan yang keberapa? 78 tahun. Dan berkali-kali kita melalui atau melaksanakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Kali ini kita tidak lanjutkan barangkali ya. Kita kemarin masih tetap di dalam bab Qiyamul Lail, bab Qiyamul Lail, yaitu hadis terakhir yang kita pelajari dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum minal laili falyaftahis salata bi rak'ataini khafifatain. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun malam, maka mulailah atau untuk mengerjakan salat malam Qiyamul Lail atau salat tahajud, maka mulailah mengerjakan salat dengan singkat 2 rakaat. Kemarin itu. Maka kesempatan malam hari ini kami ingin mengajak untuk merenungkan dan juga sekaligus senantiasa kita ini prihatin. Kita yang diwarisi negeri merdeka, tidak sekedar merdeka, tapi Allah anugerahkan kepada kita bangsa ini negeri yang gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Artinya apa? Tidak sekedar bebas dari penjajahan atau ketundukan terhadap manusia yang lain, tetapi kita juga dianugerahi sebuah tanah yang subur, yang sumber energi, sumber rezeki ada di mana-mana. Ini diwariskan kepada kita. Lalu bagaimana kita yang diwarisi negeri yang seperti ini? Saya tidak tahu di tempat-tempat tasyakuran itu apa disampaikan. Biasanya itu dibacakan sejarah perjuangan para pahlawan ya. Bahkan perjuangan para pahlawan itu adalah dari 2008 ya, dari Budi Utomo, dari situ biasanya. Lalu kemudian peperangan dan 10 November di Surabaya, mungkin baru hanya di situ. Walaupun
sebenarnya sejarah perjuangan bangsa ini amat panjang, amat panjang. Jauh sebelum 1945 itu sudah terjadi perjuangan, hanya saja bersifat lokal. Karena Belanda menjajah negeri kita ini kan menyeluruh ke seluruh penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke itu dijajah. Karena itu belum adanya koordinasi secara menyeluruh, maka yang ada adalah perjuangan-perjuangan lokal. Jadi di Aceh memperjuangkan wilayah sendiri, di Padang, Sumatera Barat juga memperjuangkan wilayahnya sendiri. Begitu pula di Ambon dan lain sebagainya, termasuk di Jawa yaitu Pangeran Diponegoro. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sana jauh sebetulnya ya. Sudah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun bangsa kita ini telah memperjuangkan kemerdekaan. Maka tidak pantas kalau kita lalu yang diwarisi kemerdekaan ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sampai tidak bersyukur kepada Allah, kita takut bahwa sebagaimana Allah membuat perumpamaan di dalam Al-Quran itu, memang ada dicantumkan di sana, ada sebuah contoh kejadian konkret yang yaitu yang menimpa satu negeri yang disebut dengan negeri Sabah itu, yang ada di penghujung selatan mana ini Jazirah Arab, yaitu negeri Yaman, yang dulu ada Yaman Utara dan Yaman Selatan, yang satu blok Rusia, yang satu blok Amerika, blok Barat. Lalu kemudian terjadi peperangan, sekarang menjadi satu Yaman saja. Ya tentu ada yang merekayasa semuanya itu, yaitu orang-orang negara-negara yang punya kepentingan atas wilayah itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadikan ketakutan kita, kekhawatiran kita? Jangan-jangan Allah berfirman di dalam Al-Quran itu surat An-Nahl 112 ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 112 itu, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Allah membuat sebuah perumpamaan. Nah ini jangan-jangan nanti yang dibuat perumpamaan itu bukan negeri-negeri lain, yaitu negeri kita. Ini kekhawatiran kita, sehingga semestinya menjadi spirit kita untuk senantiasa semangat untuk melakukan perbaikan secara individu maupun secara kelompok dan berbangsa ini. Kalau kita tidak melaksanakan itu, terkena dengan ayat ini. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah membuat perumpamaan sebuah negeri kanat aminatan mutmainnah, negeri yang aman, tentram. Allah membuat seperti itu. Dulu setelah kita merdeka itu ya aman, tentram. Ditambah lagi ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Di negeri itu tumbuh atau ada banyak sumber alam itu dari segala penjuru negeri. Nah, ini persis dengan negeri kita sebetulnya.
kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Jadi sumber rezeki itu ada di penjuru negeri itu, yang dilukiskan dengan bahasa kita, yang orang sekarang tidak mengerti bahasa itu, yaitu negeri yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Nah, itu terjemahan dari kanat aminatan mutmainnah, negeri yang aman tentram, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, gemah ripah lo jinah toto tentrem kerto raharjo. Ini yang dilukiskan oleh Allah, diumpamakan seperti itu. Nah, ini kita juga mengkhawatirkan tentang bagaimana tingkah laku penduduk negeri ini. Yaitu Allah menganugerahkan negeri yang seperti itu merdeka, aman, tentram, itu kan merdeka, yang tidak di dalam kungkungan bangsa lain, itu merdeka, sehingga tentram hatinya, itu tentram. Jadi itu menjadi negeri yang aman. Aman itu adalah jauh dari rasa takut, cemas, dan lain-lain. Itu aman, yang namanya aman. Fakafarat bi'an umillah, negeri yang sudah dikaruniai yang seperti itu, tetapi penduduknya ingkar, tidak tahu berterima kasih. Ini sekarang ada enggak di kita ini seperti itu? Bibit-bibit ada gitu ya. Jadi tidak tahu berterima kasih. Eksploitasi ya, besar-besaran, bukan untuk kemakmuran rakyat misalnya begitu, atau bertingkah laku yang menyimpang di negeri ini, bertingkah laku yang tidak baik di dalam negeri ini misalnya. Itu termasuk orang-orang yang ingkar, tidak mensyukuri kemerdekaan. Tingkah lakunya tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kemarin itu kita syukuran di mana-mana. Artinya syukur tidak, ya pantas, kalau syukuran ya pantas lah ya. Bukan syukur tapi syukuran. Apa bedanya syukur kali syukuran? Buktinya memang syukuran. Di mana-mana ribut dengan makanan ya. Jadi syukuran itu makan-makan. Kalau syukur itu mempergunakan nikmat Allah itu sebagaimana yang dikehendaki, yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau syukuran ya cukup makan-makan. Makanya undangannya kan begitu undangannya ya. Nanti malam adalah malam syukuran. Itu syukuran. Ceritanya juga begitu. Ada seorang RT mengajak warganya untuk kerja bakti. Warganya padahal RT 100 kakak. Diedarkan undangan 100 untuk kerja bakti, bersih-bersih jalan, membangun jembatan. Undangan beredar 100, itu yang datang cuma 10. Cuma 10. Tidak kuat tenaga 10 dengan apa yang akan dikerjakan. Rupanya sekretarisnya ini rada kreatif. Begini Pak RT, besok kalau sebelum rapat itu undangan kita sebarkan, tapi temanya jangan kerja bakti, temanya adalah syukuran gitu. Syukuran. Dan pagi-pagi Pak RT itu apa itu, bawa kambingnya dikawari-warini gitu loh. Kambingnya itu dikawari-warini. Nah, sehingga orang-orang bilang, wah ini nyati gitu, nyati. Nanti malam itu akan makan-makan, nyati dibawa wari-wari. Akhirnya apa?
undangan diedarkan, undangan sudah beredar 100 undangan, yang datang 120. Karena apa? Syukuran tadi itu, yaitu di benaknya sudah ada terdapat pikiran mangan-mangan. Itu karena syukuran kita. Kembali kepada ayat ini, yatiha rizquha rawadan min kulli makan faqafarat bi an umillah. Tetapi penduduknya yang dikaruniai kemerdekaan dengan tanah subur makmur gemah limpah lojinawi itu tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanahnya tidak dikelola dengan benar, ya. Yang tadinya ada aliran-aliran irigasi untuk merawat pertanian itu, lalu kemudian irigasinya tidak dirawat lagi. Lalu banyak hal, tingkah lakunya juga tingkah laku yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat kemerdekaan dan negeri yang gemah limpah lojinawi, ya tentunya perilaku kita adalah perilaku orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian, ya, penduduk negeri itu tidak bersyukur kepada Allah, bahkan mereka kufur, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Kalau kemudian yang dikaruniai negeri merdeka dengan tanah yang subur itu tidak dikelola dengan baik sebagai ungkapan syukur kepada Allah, maka apa yang terjadi? Tingkah lakunya juga demikian. Tingkah laku yang bukan orang-orang bersyukur kepada Allah, maka apa yang terjadi? Allah akan timpakan kepada mereka pakaian libasal ju'i wal khauf, pakaian kelaparan, kekeringan, krisis pangan, ekonomi dan lain sebagainya. Lalu kemudian hatinya gelisah, hatinya tidak tenteram, karena kondisinya itu adalah kondisi yang mencekam. Krisis itu hati seseorang pasti tidak tenang, tidak tenteram. Itu ditimpakan kepada penduduk negeri. Ini kan kita khawatir, jangan-jangan yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran itu nanti menimpa negeri kita, anak cucu kita. Kalau orang-orang yang hidup sekarang ini tidak mencerminkan kebaikan, yang kemudian dilihat oleh anak cucu kita seperti itu, pasti anak cucu kita juga akan mengabaikan yang namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi pagi saya juga membuat materi ketika dusta merebak. Sudah syuting di Jawa Post TV ya, insya Allah hari Sabtu lah ditayangkan. Tadi pagi yaitu tema merawat kemerdekaan, yang tadi pagi itu antara lain ya ayat ini. Jadi nanti hari Sabtu insya Allah yang tema apa ini, ketika dusta merebak. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, fa innal kadhiba ya'ti, fa innal kadhiba, bahwasanya kedustaan, kebohongan itu akan membawa orang, yang akan membawa seseorang itu kepada keburukan.
Dan keburukan itu akan mengantarkan manusia kepada kecelakaan neraka. Jadi kalau negeri ini lalu kemudian, karena kita mendapati kebohongan, kedustaan itu sudah di mana-mana. Jadi ini wong Surabaya bisa jadi sekojangan. Di bujuk itu bisa jadi sekojangan. Bukan hanya kita dapati di pasar saja kebohongan itu. Kalau di pasar itu sudah tempatnya orang berbohong di situ. Ya tidak semuanya, tapi kita tidak mengadili orang di pasar, tidak. Tapi perilaku manusia di pasar itu bisa seperti itu. Ya. Artinya pasar itu bisa perdagangan dan lain-lain. Ada kecenderungan orang berbohong di situ. Barang yang tidak baik dikatakan baik. Kulaan ya kasami jadi seperti itu. Lalu kemudian barangnya pun juga hasil kebohongan. Berapa banyak orang yang dibohongi tentang makanan yang kemudian pewarnanya dari apa? Seperti itu. Ini juga kedustaan yang mudah kita dapatkan di dalam kehidupan itu. Itu baru dari pasar. Naik lagi dari mana? Aduh, di kantor-kantor. Naik mana lagi mana? Kantor besar. Ya terus di situ yang terjadi adalah kebohongan dan kedustaan. Dan ini sudah merebak di dalam kehidupan. Kalau sudah kebohongan, kedustaan itu merebak, maka jangan harap kehidupan itu menjadi jaya, tentram, damai. Ya jangan harap, karena kebohongan itu akan membawa orang kepada ilal fujur, fa innal fujur yahdi ilan nar. Yaitu kebohongan itu membawa manusia kepada keburukan, kejahatan. Dan kejahatan, keburukan itu akan membawa manusia, mengantarkan manusia ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tugas kita adalah tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, tidak henti-hentinya untuk menyampaikan, mengingatkan. Perkara sing diingatno juga tidak mau mengerti, itu urusannya. Tetapi kalau kita mengingat sabda Rasulullah SAW bahwa kita ini seperti menaiki sebuah perahu bersama-sama, kapal, seperti itu. Kalau ada di dalam penumpang kapal itu ingin mendapatkan air dengan melubangi dinding kapal, lalu yang lainnya diam, bukan hanya dia yang melubangi itu yang tenggelam, tetapi semuanya akan tenggelam. Itulah sebagai bangsa seperti itu. Di satu dengan yang lain punya kewajiban untuk saling mengingatkan. Bukan membenci, tapi mengingatkan. Perbuatan-perbuatan buruk itu jangan diterus-teruskan. Karena ini dampaknya bukan hanya pada kalian, tetapi semuanya akan terkena dampaknya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada Allah, bahwasanya fitnah kehidupan, bencana itu tidak hanya menimpa orang yang dolim saja di antara kalian itu, bukan menimpa orang yang berbuat keonaran itu saja, berbuat kejahatan itu saja, tetapi kalian yang tidak ikut berbuat jahat juga akan terkena dampaknya itu. Nah, kalau kita tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, ya tenggelam di situ, tenggelam di situ. Fa'adzaqallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yaksibun. Pakaian kelaparan, krisis pangan, rasa cemas, takut itu ditimpakan kepada penduduk negeri
diakibatkan karena tingkah laku mereka sendiri. Ini kalau kita renungkan, ya mudah-mudahan anak cucu kita ini diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi semuanya itu berawal dari tingkah laku kita saat ini. Kalau kita menuju kebaikan, maka insya Allah akan diikuti oleh anak cucu kita. Tetapi kalau kita berbuat keburukan, maka itu sama saja mengantarkan anak cucu kita kepada kecelakaan besar, yaitu belum tentu kemerdekaan negeri ini akan lestari dan abadi. Ada yang mengatakan katanya 30 tahun lagi. Naudzubillahi min dzalik. Kemarin ngono buyar, jadi ngono itu. Nggak tahu itu anunya apa, analisanya ya seperti apa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin zuhur sudah kita sampaikan, tapi dengan sudut pandangnya juga berbeda. Dan ini yang belum kita sampaikan. Allah memberikan contoh di dalam Al-Quran itu, yaitu negeri Sabah. Ini juga kita sampaikan yang materinya, temanya adalah mengisi kemerdekaan di Jawa Pos TV ya. Alhamdulillah masih bisa menyampaikan, mudah-mudahan manfaat. Yaitu Allah memberikan sebuah contoh negeri Sabah. Nanti bisa dibuka di dalam kitab, di dalam Al-Quranul Karim, ayat 115 kalau tidak salah ya. Surat Sabah ya, 115. Dalam surat Sabah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yamini wasimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu telah disematkan kepada siapa? Negeri Sabah itu. Negeri Sabah yang benar-benar kemahrifah logina, dikaruniai satu ilmu pengetahuan yang tinggi bangsa Sabah itu, yaitu mereka mampu membangun, menampung air dengan membangun bendungan yang sangat besar di negeri Sabah itu. Kalau kita mungkin ya seperti Karangkates gitu ya. Ada Selorjo, ada, tahu saya di luar Jawa juga banyak itu. Yang di situ ada danau, di situ dibuat bendungan-bendungan. Untuk apa? Mengairi persawahan atau sawah ladang yang ada di sekitar bendungan itu. Seperti Karangkates ini juga menampung air dari pegunungan di sana yang kemudian tidak seluruhnya dialirkan ke bawah, tapi ditahan dulu di bendungan itu, lalu dibagi untuk disalurkan ke pertanian yang ada di sekitar itu. Negeri Sabah juga seperti ini, bahwa sungguh bagi bangsa Sabah terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 2 kebun di kanan kiri negeri Sabah itu yang subur makmur, yang di situ dibangun bendungan untuk mengairi kebun-kebun di negeri Sabah itu. Bahkan Profesor Hamka di dalam tafsirnya Al-Azhar ya, tafsir dari Buya Hamka Al-Azhar itu, Buya Hamka membuat ilustrasi begini, melukiskan betapa suburnya negeri Sabah itu. Kalau orang masuk ke kebun-kebun
tanaman-tanaman buah-buahan di negeri Sabah itu dengan keranjang yang ada di belakangnya. Dia gendong keranjang itu dengan terbuka. Maka tanpa memetik dia keluar dari kebun itu, keranjangnya sudah penuh dengan buah-buahan. Itu Profesor Hamka melukiskan kemakmuran negeri Sabah itu seperti itu. Itu ya tidak seperti itu sesungguhnya, tapi ya, alangkah suburnya gitu ya. Buah-buahan melimpah sehingga kalau orang masuk begitu, masuk dengan keranjang di belakangnya, keluar itu sudah penuh dengan buah-buahan. Ini negeri Sabah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kemakmuran seperti itu, Allah memberikan batasan-batasan. Kulu min rizki rabbikum washkurulah. Nikmati nikmat itu, pangan-panganan itu, umbi-umbian itu, nikmati anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa tanam-tanaman yang subur makmur itu. Tapi jangan lupa kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bersyukur bagaimana? Ya rawat tanahnya itu untuk bercocok tanam itu. Aliri air secukupnya. Jangan engkau biarkan begitu saja. Itu arti bersyukur kepada Allah. Kalian sudah diberikan modal, tanahnya itu subur gitu. Tinggal kalian saja mau mengelola apa tidak. Maka hasilnya makanlah, nikmati, makanlah, minumnya air yang jernih itu. Kulu min rizki rabbikum washkurulah. Tapi jangan lupa bersyukurlah kepada Allah. Minimal setelah makan buah-buahan itu mengucapkan alhamdulillah. Karo kelekeen gitu ya. Nek kelekeen itu alhamdulillah. Padahal nek gak kelekeen tak mengucapkan alhamdulillah. Padahal nek kelekeen mesti oleh istighfar, astagfirullah, kewarak karena gitu ya. Mestinya begitu. Jadi nek kelekeen itu alhamdulillah, nek gak kelekeen wis kailing. Itu. Washkurulah. Baltatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerimu, kata Allah, adalah negeri yang baik, yang indah, yang subur, dan Tuhanmu yang maha pengampun. Jadi kalau kalian sudah dikaruniai seperti itu, ya jangan lupa bersyukur kepada Allah. Itu diantaranya juga senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam surat An-Nasr itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu lengkapnya seperti itu. Bertasbihlah kepada Allah. Jadi dikaruniai nikmat besar termasuk kemerdekaan itu juga jangan lupa bertasbih kepada Allah, yaitu menjauhkan, membersihkan, mensucikan Allah dari segala kekurangan yang ada. Allah itu maha sempurna. Bertasbih. Jadi kalau Allah itu berbuat menunjukkan kesempurnaan, itu sudah pantas. Memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa juga diawali dengan subhanah. Maha suci Allah. Kalau hanya memperjalankan begitu saja, Allah mampu gitu. Mampu. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Negerimu itu negeri yang ada, negeri yang baik, yang indah, subur, dan Tuhanmu yang maha pengampun. Fasabbih bihamdi rabbika, dan berterima kasihlah engkau, bersyukurlah kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan perilaku-perilaku syukur yang lain.
Kita berada di masjid ini untuk bertaklim juga di dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara bersyukurnya Rasulullah? Di antaranya adalah dengan sholat malam. Dia dengan qiyamul lail yang sangat panjang itu. Tidak lain adalah, kata Rasulullah, aku ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini tidak merasa kalau setiap detik, setiap tarikan nafas kita ini adalah nikmat Allah yang kita gunakan itu. Tapi kadang-kadang kita salah gunakan nikmat itu. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Jadi sehat itu adalah karunia Allah yang sering dilupakan oleh manusia. Sehat. Coba manusia yang diberi sehat itu kelayapan nang titi kan gitu ya. Untuk mampir ke masjid, rukuk, sujud saja sudah malas mereka. Wogah itu. Itu artinya apa? Tidak mempergunakan nikmat sehatnya itu untuk menghamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sehatnya itu sebagai kelayapan. Bengi ini di Surabaya, nanti malam sudah di Jakarta, besok pagi sudah di Singapura, menisu wis Hong Kong, awan titik Los Angeles. Itu karena apa? Ya, karena mereka dikaruniai nikmat harta, kesehatan. Anda kata tidak sehat, tidak bakalan kelayapan yang seperti itu. Turunin nang Los Angeles sana, baru bisa turun jadi gitu. Engkau tangi turun bawalir mana nang Jakarta. Itu cuma untuk menghambur-hamburkan uangnya, karena dikaruniai sehat dan harta, nikmat yang diberikan kepada mereka. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah di dalam mensyukuri nikmat dari Allah, yaitu diekspresikan dengan sholat bab kita ini, qiyamul lail, menghidupkan malam-malam. Dan itulah perilaku hamba-hamba Allah, calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak hanya yang kita syukuri kehidupan dunia ini saja, tetapi sampai pada kehidupan akhirat. Kita lanjutkan tentang negeri Sabah tadi ya. Ayatnya kalau kita baca memang panjang. Setelah mereka membangun bendungan yang sangat besar itu, lalu ada pergantian kepemimpinan negeri itu ya, dan diwariskan ya, negeri yang kemahripah Lojinawi dengan bangunan yang spektakuler itu diwariskan kepada generasi berikutnya. Lalu generasi berikutnya ini tidak amanah, sudah dianggarkan untuk perawatan bendungan itu, ternyata dikorupsi itu anggarannya itu. Ini negeri Sabah, bukan negeri kita. Negeri kita kan sudah tidak ada korupsi itu, karena sudah ada KPK, jadi tidak ada korupsi. Ini negeri Sabah yang dulu korupsi. Menterinya, petinggi-petinggi negeri itu berfoya-foya, bersukaria, bergelimang dengan kemaksiatan. Jadi anggarannya sudah tidak dipakai untuk merawat bendungan yang besar itu, perilakunya juga bersenang-senang. Mbok kira-kira ana padane apa enggak dengan kita, enggak ngerti aku, enggak ngerti. Tapi tidak lah ya, jauh negeri kita ini dengan baik. Nah,
Lalu kemudian apa yang terjadi karena penduduknya tidak bersyukur kepada Allah, mereka bersenang-senang bersukaria yang seperti itu, diturunkan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bencana yang besar? Bendungan yang amat besar spektakuler itu ambrol. Ya, ambrol. Akhirnya apa? Air tumpah menggenangi negeri Sabah itu. Bendungannya sudah rusak, airnya menggenangi negeri Sabah itu. Ditunggu oleh penduduknya sampai kering airnya, lalu maksud hati mereka akan bercocok tanam kembali. Kayak wong Burno, ada wong Bojonegoro. Saya dulu ya, sekarang tidak tahu saya kondisinya di Burno. Burno itu langganan banjir setiap tahun, yaitu luapan dari Bengawan Solo itu menggenangi negeri Burno itu. Ya, nah, kalau dari sini ya Bapat ada tikungan, itu kalau mau ke Bojonegoro itu Burno, daerah Burno situ. Saya pernah ke sana. Di rumah-rumah penduduk di Burno situ punya perahu. Jadi kalau musim kemarau begini, perahunya sandar di rumah itu, ditaleni di situ. Tapi di musim penghujan, itu dipakai untuk alat transportasi. Tetapi di Burno berbeda dengan di Yaman ini, di negeri Sabah ini. Kalau di Burno setelah air itu surut, tanahnya tambah subur. Mereka masih bisa bercocok tanam itu di negeri Burno itu. Berbeda dengan di negeri Sabah. Setelah air bah itu mengendangi negeri dan kemudian surut, tanahnya tidak bisa lagi ditanami tanaman yang berbuah manis. Nah, itu bedanya. Ini adalah musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada bangsa Sabah itu, karena diberikan negeri yang subur makmur, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Setelah airnya itu surut, maka tanahnya tidak lagi bisa ditanami. Yang bisa tumbuh di situ adalah tanam-tanaman yang berbuah pahit. Akhirnya mereka juga banyak yang kelaparan. Ini kisahnya dari negeri Sabah. Tapi kalau kita membaca tadi di dalam surat apa tadi? Surat An-Nahl, surat An-Nahl 112, ya kita khawatir ya, jangan-jangan Allah membuat perumpamaan itu bukan negeri Sabah, tapi negeri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada yang mustahil, tergantung kepada manusianya. Penduduk negeri itu mau bersyukur atau mau kufur kepada Allah. Makanya yang kita sampaikan adalah kepada anak-anak generasi kita adalah supaya mereka itu pandai-pandai bersyukur kepada Allah, selain mengingatkan pada diri kita sendiri ya, jangan terlena, karena fitnah kehidupan ini semakin lama semakin dahsyat. Dulu tidak ada yang namanya handphone, gadget dan lain-lain. Sekarang ada. Nah, besok apalagi? Nah, kita tidak tahu. Itu yang bisa mendatangkan fitnah kehidupan. Pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi situasi yang seperti ini, Rasulullah berpesan, badiru bil amal, bersegeralah untuk beramal saleh. Ketika kalian berada di pagi hari, jangan sampai menunggu sore hari. Kalau Anda ada di sore hari, tidak usah menunggu sampai pagi hari, segera beramal saleh. Wasatakunu fitanun ka qita'il laili mudlim
yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradhi minan dunya. Karena fitnah itu seperti serpian-serpian malam yang gelap gulita. Orang akan bisa tersandung, tersungkur, salah arah dikarenakan gelap gulitanya situasi itu. Lalu ada orang yang pagi beriman, sore sudah tidak lagi beriman, sore beriman, paginya sudah tidak beriman. Mengapa bisa seperti itu? Mereka gadaikan imannya itu dengan kesenangan dunia ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan di dalam rangka renungan tasakur kemerdekaan kita. Jadi insyaallah di pekan yang depan itu kita lanjutkan kajian kita, kitab Riyadhus Shalihin, tetap berada di dalam bab Qiyamul Lail, dan ini sebagai akhir dari hadis-hadis yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa beramal saleh dan bertaklim, sehingga kita dapat mengisi hidup kita ini dengan senantiasa beramal saleh, dan kita bermohon dapat mengakhiri hidup ini dalam keadaan yang husnul khatimah. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.